Seperti biasa saya datang ke rumah selayaknya saya sebagai collection menagih, ya kan. Cuman yang saya heran tuh ini ketika saya depan rumah dia tuh saya kayak enggan untuk masuk gitu loh. Tiba-tiba saya ngobrol-ngobrol, omongan saya dialihkan sama dia. Yang tadinya saya mau nagih, tiba-tiba iya dia dialihkan. Duduk salah, berdiri salah. Itu kantor saya 3 lantai, itu naik turun, saya nggak berhenti. Kayak orang gelisah. Kayak orang gelisah. Itu takut sekali saya. Itu 4 tahun lebih saya itu. Ya demi Allah ini saya kayak bikin mati enggak, Iya. hidup enggak. Disiksa, saya benar-benar disiksa. Disuruhlah saya, kebetulan saya punya teman, ya namanya Urip, orang daerah Pelumpang. Dia punya guru. Dia bilang apa? Kamu bawa orang bermasalah. Ya alhamdulillah Bu, saya masih diselamatin. Sesakit sekarang Bapak, lebih sakit lagi Bapak diambil Pak sama dia, jadi budaknya. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah. Semoga kalian yang selalu support channel Ria Puspita Official dikasih keberkahan, kesehatan, rezekinya lancar, semua urusannya dibantu sama Allah, mau dari penjuru manapun dibantu sama Allah, dinaikkan derajatnya, amin Allahumma amin. Nah, untuk sahabat mistis yang mau jadi narasumber aku masih bingung caranya bagaimana, hubunginnya kemana, langsung aja info ke admin. Nah ini admin narasumber, jadi ada beberapa admin, aku gak akan sebutin namanya satu-satu. Nanti kecoh kalau kok dia yang bales kok dia yang bales gitu. Nah jadi kesini aja ke admin. Nah kasih tahu kalian punya cerita apa, nanti dijadwalkan sama admin untuk jadi narasumber. Mau narasumber di studio atau kalian maunya ikut narasumber plus penelusuran itu boleh. Jadi kalian boleh request juga ke admin. Boleh nggak sih kalau ceritanya pas di lokasi penelusuran saya menceritakan dan ikut penelusuran? Boleh. Nah buat kalian yang masih nanya bagaimana sih Teh kalau konsultasi sama Teh Ria, penanganan, datang ke tempat praktek atau cara ngundang saya ke lokasi kalian, ke rumah kalian, boleh. Langsung hubungi admin Sasi dan admin Ririn ada di sini. Nah kalau kalian mau beli garam ada di Tokopedia. Jadi kita cuma ada di satu e-commerce itu hanya di Tokopedia. Nah tapi kalau kaos sahabat mistis terus madu itu ada di TikTok Shop. Oke. Nah buat kali ini kita akan kenalan sama narasumber. Beliau akan menceritakan pengalaman mistis yang beliau alami. Bagaimana ceritanya, mulai dari kapan tahunnya. Yuk kita kenalan dulu sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Pak, boleh kenalan ke sahabat mistis, ya. Siapa namanya, tinggalnya di mana? Monggo silakan. Ya, perkenalkan nama saya Ucus Sasria. Kebetulan saya tinggal beralamat di Jakarta Utara. Oke. Ya, jadi saya ada cerita mistis mengenai pengalaman pribadi saya yang menurut saya udah hampir-hampir lah gitu Bu. Oh, hampir nih. Hampir-hampir lah. Hampir apa nih sahabat mistis? Oke, kita mulai aja Pak Ucu. Ya, awal kejadiannya dari tahun berapa itu Pak? Yuk silakan. Jadi awalnya sih sebenarnya waktu saya kerja di perusahaan finance itu Ibu, kebetulan tahun 2018 awal atau mungkin 2017 akhir ya, ya tepatnya itu. Seperti biasa kan saya seperti ya kayak kebetulan kan saya di finance itu ke bagian collection, bagian penagihan kan gitu loh, ya menyangkut kredit motor lah gitu ya kan. Nah saya dapat tugas dari pimpinan saya kebetulan daerah Jakarta Utara, Nah untuk ruang lingkupnya seperti biasa ya seperti karyawan biasa lah Bu. Saya datang pagi ya pulang sore. Nah kebetulan tiba-tiba pagi itu saya habis selesai briefing, saya ditugaskan untuk menagih konsumen saya. Oke. Dapat tugas untuk menagih konsumen saya berinisial Haji. Ya. Kebetulan dia beralamat juga nggak terlalu jauh sih Bu dari tempat saya kerja gitu kan. Seperti biasa saya datang ke rumah selayaknya saya sebagai collection menagih ya kan. Cuman yang saya heran tuh ini ketika saya depan rumah dia tuh saya kayak enggan untuk masuk gitu loh. Nggak tahu kenapa ya. Biasanya kan saya kalau datang ke rumah-rumah konsumen seperti biasa kan, ya kan nggak ada rasa takut, nggak ada rasa was-was. Tapi ini kok tumben-tumbenan saya
ketika di depan rumah dia itu, setelah sampai di rumah dia itu, saya kayak ada merasa kayak berat gitu loh. Untuk masuk tuh berat gitu, kata saya. Ini ya saya sih nggak berpikir ada Gimana? iya nggak ada lah, nggak berpikir macam. Ya cuma tetap seperti biasa saya ketok pintu, saya ngucapin salam ya kan. Nah kebetulan yang pertama keluar itu istrinya, Bu. Istrinya, ada apa Pak? Ya kan, ada apa Mas? Mohon maaf Bu, saya saya sebutkan perusahaan ini, bagian penagihan, saya mau ketemu Bapak, mau ada ini. Oh tunggu ya sebentar, Bapak lagi istirahat, katanya. Oh ya, saya dipersilakan masuk seperti biasa. Silakan masuk, ya saya nunggu kurang lebih 15 menit. Dia turun dari atas, kebetulan rumahnya dia kan 2 lantai itu Bu. Turun dari atas. Kalau saya lihat sih orangnya biasa aja Bu, orangnya cuman dia ada kuncir di belakang panjang nih. Usianya kira-kira tuh Pak saat Kalau itu? usia sih tuaan saya ya Bu ya, kalau menurut saya. Cuman kalau dari face sih ya mungkin karena lihat mukanya dia agak tua, tapi kalau dari umur, kan kalau di saya itu kan ada data. ada datanya. Iya, kayak KTP, tanggal lahir. Oh umur lo tuaan Bapak. Tuan Bapak, muka tapi tuan kalau dia. kalau saya lihat gitu Sudah loh. biasa terjadi. Cuman dia kuncir panjang gitu kan, kuncir panjang ya kan, seperti biasa dia turun, dia ngelihat saya ya ramah sih Bu. Saya lihat orangnya ramah, nggak kelihatan garang atau gimana ya, saya juga biasa seperti biasa. Cuman yang saya heran di rumahnya dia itu, di ruang tamu itu banyak ada lukisan Nyi Ro Kidul tuh besar ukurannya. Nyi Ro Kidul besar, terus ada keris juga yang ditempel di tembok, terus ada batu-batu akik pajangan ya kan. Dalam hati saya, ini orang kayaknya praktisi, menurut saya Ibu ya. Karena berdasarkan saya sering lihat atau mungkin pengalaman, ini praktisi saya bilang. Cuma kan tujuan saya ke situ kan untuk menagih, profesional, bukan untuk tujuan macam-macam. Ya kan untuk tujuan apa, minta enggak. Seperti biasa ya saya ngulurkan salam, dia salam juga kan. Dia nanya, gimana kabarnya? Saya bilang kabar baik Pak Haji, saya bilang kan. Gini dia cerita, langsung saya tutup poin di situ. Ini gimana Pak Haji untuk masalah pembayaran? Ya mohon sabar ya Mas Ucup ya, kata ini kita belum ada dana, dia bilang kan. Saya minta waktu seminggu lagi deh, katanya, nanti Mas kesini lagi katanya. Oke Pak Haji, saya bilang kalau emang Pak Haji saya nyuruh saya balik lagi seminggu lagi, ya saya datang seminggu lagi, saya bilang. Dari singkat cerita ya saya minggu depan balik lagi ke situ. Ternyata dia emang udah nunggu saya. Oh, udah nunggu saya. Ya, cuman saya berpikir nunggu saya mungkin mau bayar angsurannya dia. Saya nggak tahu kalau dia ada maksud lain ya kan. Saya bertamu seperti biasa datang. Udah ditunggu katanya sama Pak Haji, kata istri. Oke siap. Saya datang masuk ke dalam. Karena di ruang tamu dia itu nggak ada kursi, saya duduk di bawah lesehan kan, ada padapan kan. Nah saya ditawarin minum, saya minum seperti biasa, saya minum ya kan. Di situ ada botol aqua banyak tuh, botol aqua yang ukuran 1 liter Bu, ya kan banyak. Nah saya ditawarin minum juga, saya minum ya kan. Saya nggak ada pikiran macam-macam. Tiba-tiba saya ngobrol-ngobrol, omongan saya dialihkan sama dia. Yang tadinya saya mau nagih, tiba-tiba iya dia dialihkan. Mas Ucup punya cita-cita apa katanya. Oh cita-cita saya banyak Pak Haji, saya bilang kan. Saya pengen punya rumah, saya bilang kan. Emang kebetulan saya kan belum punya rumah Bu, ya kan. Semenjak saya menikah sampai sekarang kan gitu. Bisa kata dia, kalau pengen punya rumah katanya kan. Tapi kira-kira Mas Ucup sanggup gak sedekahnya katanya. Insya Allah sanggup Pak Haji, saya bilang sanggup. Ya karena berpikir kan sedekah kan menurut saya nggak harus terikat. Iya, ya nggak harus terikat. Nggak harus berapa nominalnya. Betul ya. Akhirnya saya nyanggupin aja kan. Karena menurut saya sedekah itu kan ya sesanggup saya, oke. Nanti kalau emang Mas Ucup mau, hari Senin malam Selasa, balik lagi ke sini. Temuin saya abis maghrib. Nanti kita omongin dah gini-gini. Oh ya dah. Jadi saya lupa tuh. Yang tadinya niat mau nagih, jadi lupa. Jadi fokusnya malah arahnya ke situ Bu. Arah ke situ. Nah pas saya mau pulang, saya dibekelin cincin sama dia. Ini Mas Ucu ada cincin nih, pakai, pilih aja. Nah, saya tolak secara halus kan. Oh enggak Pak Haji, saya nggak terlalu minat masalah cincin, batu cincin. Saya bilang, pakai aja nggak apa-apa. Kalau cowok itu harus ada hiasan di jari, dia bilang kan, biar kelihatan pantas, dia bilang kan. Tapi saya tadinya nolak, cuman karena dia maksa, dipilihin sama dia tuh. Dikasih ke saya dua cincin itu kan, batu cincin saya pakai tuh kanan kiri kan. Udah tuh nggak ada apa-apa tuh saya pulang seperti saya. Nah karena saya ingat janji mau balik lagi Senin malam Selasa, ya saya penuhin kan, saya penuhin permintaan dia. Nah cuman sebelum saya pulang dia bilang, tapi nanti kalau kesini jangan lupa bawa bunga melati. Bawa bunga melati secukupnya aja, nanti bawa ke sini ya. Oh iya siap Pak Haji, saya bilang. Pas hari yang udah disepakati sama saya itu Senin malam Selasa, saya habis maghrib, saya buru-buru. Kebetulan saya udah pamit juga sama istri kan. Saya udah sempat ngobrol sedikit lah sama istri masalah ini kan. Saya berangkat.
ke rumah beliau tuh. Sampai sana saya nggak lupa saya beli bunga melati pesanan dia. Udah sampai rumah, ketemu biasa ngobrol. Bawa melatinya Mas Ucup. Oh bawa Pak Haji, saya bilang. Mana nih, saya kasihkan di bungkus kantong plastik. Dia lihat. Udah kamu sekarang mandi, itu di kamar mandi kamu mandi. Nanti bunga melati itu diaurin di ember ya. Katanya. Nah, oke siap Pak Haji, saya masuk kamar mandi. Nah saya yang bingung di kamar mandi itu ada ember 3 warna Bu. Oke. Satu warna hitam, satu warna merah, satu warna hijau. Oh jadi beda-beda warna. Beda-beda warna. Nah itu setiap ember itu harus saya pakai semua. Oh. Nggak boleh satu. Jadi kalau habis hitam ke merah, Habis merah ke habis hijau. merah ke hijau itu harus habis. Gitu. Karena pesanan dia itu semua 3-3-nya harus saya pakai. Ya karena saya berpikir nggak macam-macam nggak saya pakai. Cuman yang untuk bunga melati saya kasih di ember yang hitam. Memang suruhnya Jadi begitu. suruhnya ember yang hitam, kasih ember hitam. Mandi seperti biasa saya bilang baca apa nih Pak Haji? Ya sebisa kamu aja lah baca dalam hati. Dia bilang, oke lah saya ikutin. Mandi, setelah mandi sampai 3-3-nya habis, 3 ember itu. Nah kok badan saya agak enteng. Agak enteng badan saya. Enak amat nih enteng saya pikir kan. Enteng nih saya bilang. Ya udahlah saya nggak pikir udah enak. Keluar, fresh. Udah sini selesai. Ngadep lagi dia tuh. Terus dia ngadep, kebetulan posisi duduk dia kan sila tuh. Menghadap saya itu sekitar setengah meteran lah. Dia sempat badannya agak ke depan saya. Kamu yakin pengen punya rumah? Iya Pak Haji, saya bilang. Yakin saya. Benar, serius. Serius Pak Haji. Sanggup itunya. Apanya? Sedekahnya. Sanggup Pak Haji, saya bilang. Sanggup saya bilang. Aduh, saya jadi merinding dulu. Udah lantang banget, Iya, sanggup. Sanggup, lah. saya udah oke lah sanggup. Coba tangan kamu ulurin. Saya ulurin tangan saya. Sebelum diulurin, dia panggil istrinya tuh. Istrinya turun. Bunda, tolong duduk di samping Mas Ucup katanya. Buat saksi. Ya saya nggak berpikir, apa nih kenapa kok tumben nih saya bilang. Diulurin tangan saya seperti orang salaman tuh kan. Ternyata saya dijawab kabul di situ. Oke. Dijawab kabul. Saya ikutin ya. Apa yang Pak Haji omongin, kamu harus ikut. Iya siap Pak Haji, saya ikutin tuh. Selesai ijab kabul itu, sah. Saya bilang sah. Apa yang diijab kabulnya apa biar? Bahasa Arab. Oh. Bahasanya bahasa Arab yang saya nggak ngerti, Bu. Sama Jadi sekali tuh. sama sekali saya nggak ngerti. Makanya nggak ada bahasa Indonesia atau bahasa Jawa nggak ada. Pokoknya bahasa Arab aja. Jadi ngikutin apa yang dia ucapin gitu. Terus dia udah selesai sah itu dia nengok ke istrinya. Saya Bun ya katanya. Iya sah katanya. Udah selesai sah. Udah ngomong begitu dia komat kamit mulut tuh. Keluarlah semacam kayak batu, entah itu berlian, entah itu beling, saya wallahualam kurang paham lah ya, keluar dari mulut dia mental. Tuh cari katanya. Saya lihat ada, dapat. Semana tuh Pak? Seukuran biji kacang kedelai apa kacang hijau deh, seukuran. Kecil ya? Iya kecil, seukuran kurang lebih seukuran kacang kedelai atau kacang hijau lah. Dia bilang mana, Cuk, dapat Pak Haji, ini barangnya. Saya kesain ke dia kan. Sini kamu dekat saya. Saya dekat. Ternyata dipasang di sini saya. Dipasang. Loh kok saya kok tiba-tiba dalam hati kok saya nggak minta, saya nggak apa kok dipasang. Ditekan. Sakit. Bu, terus terang sakit. Saya sempat agak berontak. Cuma dipaksa sama dia kan. Nah, masuk tuh. Tiba-tiba muka saya kenceng nih. Kulit kayak ketarik. Kayak habis operasi plastik bagaimana sih. Kayak saya berarti. Iya kurang tahu Allah lah ya kan. Saya lagi kenceng lagi. Ketarik ya kan muka kan. Pas saya suruh ngaca. Coba kamu kaca. Bener putih muka saya. Kayak batu marmer yang putih tahu Ibu? Oh, iya. Ya kayak begitu muka saya. Putih, kenceng. Kaget kan. Udah selesai, saya lihat saya juga kaget. Muka saya jadi putih begini, saya bilang kan. Akhirnya selesai habis itu. Nah sekarang kamu udah sanggup sedekahnya 4 juta siapin. Wih kaget saya. Di situ saya kaget. Loh tadi nggak nyebutin angka saya bilang. Kok tiba-tiba terakhir nyebutin angka. Sempat saya diem tuh. Ya, kamu kan udah nyanggupin, kamu harus cari uang 4 juta. Iya Pak Haji, saya bilang, insya Allah saya cari. Selesai ngobrol, saya pamit pulang. Saya tuh hari itu dikasih waktu kalau nggak salah sama dia itu 1 minggu. Untuk nyari uang mahar 4 juta itu. Iya. Ternyata emang saya cari-cari sampai sekarang nggak ketemu, Bu. Uangnya? Iya, maksudnya saya mau minjem dari mulai biasanya kan saya kalau mau butuh duit ya dari kantor pun suka dapat ya kasbonan atau dari teman. Ini sama sekali susah sama sekali sampai saya mau jaminan motor saya aja nggak ngasih buat bayar itu. Akhirnya saya frustasi juga, saya balik lagi ke dia tuh. Pak Haji bagaimana nih? Saya belum dapat uangnya 4 juta, saya bilang. Waduh, kamu gimana sih Cuk?
kamu kan udah janji sama saya, nyanggupin. Udah kamu cari lagi deh, saya kasih waktu 3 hari. Saya bilang, kamu usaha dulu deh. Oke dah Pak Haji, saya cari lagi. Sembari saya cari, sembari saya bekerja. Karena saya bagian lapangan kan Bu, saya nagih-nagih. Double lah. Kebetulan arah tagihan saya ke Pluit. Ada dapat tagihan ke Pluit sana. Sampai dari Pluit, nggak tahu kenapa ketika saya mau arah pulang ke kantor, saya ngelewatin tempat ziarah makam Habib Hussein yang di luar Batang. Saya pun nggak tahu kalau emang saya dengar di situ ada tempat ziarah, cuman saya belum pernah ke situ sama sekali. Tiba-tiba motor yang saya bawa itu kayak ada yang belokin, arah masuk ke makam Habib Hussein itu. Ya saya ngikutin aja, ya insting saya lah ngikut lah sampai ke tempat ziarah. Sampai di parkiran, rame seperti biasa orang ziarah kan. Saya lihat, oh kayak begini, saya bilang. Akhirnya saya penasaran, saya masuk ke dalam. Di mana sih makamnya? Saya bilang. Ada di sebelah kiri. Dilihat situ banyak orang yang tawasulan. Saya lihat kan. Saya masuk ke dalam. Itu nggak tahu. Siapanya tuh? Ya maksud Pak Ucup masih nol dah saat itu. Masih normal, saya masih biasa. Masih biasa aja, masih normal lah ya. Masih kayak biasa lah gitu. Saya tawasul yang saya bisa baca, saya kirim Al-Fatihah lah seperti biasa. Ketika saya mau pulang, itu kebetulan hari Jumat. Pas hari Jumat itu. Sebelum sholat Jumat setengah 10 pagi saya itu di sana. Cuman di hati kecil ini makam ini dalamnya apa sih dalam hati saya? Kok saya penasaran, kok orang sampai ziarah ke sini ada apa sih? Kebetulan kan makam Habib Hussein itu kan ditutupin. Ya, kayak kerangka gitu dari kayu. Iya, kayak kerangkeng, ada betul. tutupannya. Saya samperin, saya intip Bu. Dari luar. Karena rasa penasaran saya kan, saya intip. Biasa aja kata saya. Ya makam. Iya makamnya kan. Nggak ada apa-apa. Saya bilang ngintip doang kan. Namanya orang ngintip kan posisi muka saya nempel Bu. Ya kan. Udah selesai ngintip, udah tuh. Saya keluar, kebetulan udah setengah 11 tanggung kan. Mau sholat Jumat, sekalian sholat Jumat di situ. Baru mau masuk masjid, badan saya lemes. Nggak ada tenaga, habis. Seperti orang kayak habis kesetrum. Kesetrum tegangan tinggi ya, seperti itu. Lemes. Sampai saya duduk di belakang masjid aja udah, badan saya udah kayak nggak kuat. Ini nopang punggung saya ini kayaknya udah nggak kuat. Udah nggak kuat saya di masjid itu. Kebetulan ada teman juga di situ yang ikut sholat juga kan, yang satu kerjaan. Dia ngeliat saya kaget. Ngeliatin saya. Dia ditegur. Bang, kenapa? Kok kelihatannya begitu amat kayak nggak sehat atau gimana? Kata dia kan. Nggak tahu nih, saya bilang. Kok tiba-tiba saya begini ya kan, gini-gini kan. Kayaknya kurang sehat deh Bang, katanya. Tapi kayak kelihatannya beda deh mukanya deh, katanya. Pucet begitu, katanya. Cuman karena saya berhubung ini udah mau masuk sholat Jumat, saya tahan-tahan di situ Bu. Saya tahan-tahan sampai selesai. Sampai saya tertidur itu dibangunin. Orang teman saya bilang tuh saya kayak seperti sapi digorok gimana sih? Kayak begitu rasa. Itu suara saya keluar kayak gitu. Kayak seperti sapi digorok. Sampai dibangun, Bang. Berisik amat sih katanya tidurnya katanya. Kok sampai begitu katanya. Saya juga bingung kan. Saya diri sendiri saya nggak tahu kenapa bisa begini gitu loh ya kan. Akhirnya selesai sholat Jumat, saya pulang tuh. Saya rencana mau balik kantor, mau laporan sama pimpinan saya. Masuk kantor, jantung saya Bu. Itu saya ngalamin seumur-umur, baru ngalamin itu takut luar biasa. Gimana? Kayak seolah-olah kayak ini malaikat Ijroil ini di depan muka saya. Ini udah, ya Allah kata saya, ini kok duduk salah, berdiri salah. Itu kantor saya 3 lantai, itu naik turun, saya nggak berhenti. Kayak orang gelisah. Itu takut sekali saya. Itu demi Allah itu takutnya minta ampun saya. Baru ngalamin seumur-umur saya takutnya seperti itu. Sampai akhirnya saya izin sama pimpinan saya, kalau saya kurang enak badan kan Bu, daripada saya ngeganggu kerja kan. Saya izin gini. Akhirnya diizinin, saya pulang terus jam 2-an siang. Pulang ke kontrakan saya, sampai rumah tambah jadi saya. Bukannya tambah tenang, malah tambah gelisah. Tambah takut, tambah kayak orang nggak bener. Ya. Istri saya pun sampai bingung lihat saya. Akhirnya saya udah nggak karuan. Nah saya ingat Pak Haji tuh, ya kan. Saya telepon dia. Pertama nggak diangkat. 2 kali diangkat, Pak Haji, ini saya kenapa? Kok tiba-tiba saya begini? Saya bilang kan. Dia sempat nggak jawab bro. Pak Haji, tolong ini kenapa saya ini? Saya kok begini? Dia jawab apa? Kamu kebanyakan dosa. Wih, kaget saya Bu. Keren banget. Iya kok bisa gitu loh. Dalam hati saya, dulu perasaan saya bikin dosa happy-happy aja. Maaf ya Bu ya, maksudnya kayak gitu loh. Bikin dosa saya happy-happy aja. Kok ini kok dia bisa jawab seperti itu gitu loh. Terus gimana nih Pak Haji solusinya? Terus dia jawab, ini yang saya takutin dari kamu. Ini yang saya takutin katanya. Terus gimana Pak Haji? Udah nanti malam kamu balik lagi ke saya. Temuin saya.
Ya karena berhubung saya percaya sama beliau, Bu, ya kan, saya Ya, pikir datang lagi lah. saya datang lagi kan, saya juga awalnya sehat kok, tiba-tiba jadi ngeblank begini, saya kan nggak tahu, yang tahu kan beliau kan. Saya datang lagi ke rumahnya tuh, habis maghrib, saya temuin kan. Kebetulan saya minta diantar sama istri, karena saya takut, hari itu takut, setiap ketemu orang saya takut. Seolah-olah saya bener-bener emang lagi diincer, Bu, lagi diincer saya. Ketemu sama dia nggak banyak ngomong. Cuma lihat saya nunduk doang. Saya tetap nanya terus sama dia, Pak Haji tolong saya bilang. Kenapa ini saya bilang, kenapa? Terus dia tanya, loh kamu sebenarnya dari mana? Saya bilang, saya cerita kan, saya awalnya dari pagi begini sampai saya mampir ziarah ke makam Habib Hussein itu, Pak Haji, saya bilang. Nah itu yang saya khawatirin. Dia jawabnya begitu. Saya kan nggak nyambung, Bu. Kok kenapa ya kok? Harusnya kan dijelasin kalau emang pantangan atau gimana yang dia kasih ke saya walau-walam lah ya. Karena kan dia sendiri yang dimasukin ke badan saya, apapun saya nggak tahu gitu loh. Ya terus ini gimana Pak Haji solusinya? Dia cuma ngeraba dada saya doang. Udah, kamu tenang aja. Sekarang begini aja katanya. Di rumah kamu kan ada lawon putih. Loh kata saya, kok tahu? Saya bilang, kamu bawa ke sini ya. Kamu pulang ambil bawa kain putih itu ke sini. Nah saya sempat pandang-pandangan sama istri saya tuh. Karena berhubung saya pengen normal lagi, pengen balik lagi karena nggak kuat ngerasain begini, ya saya ikutin lagi omongan dia kan. Saya pulang tuh malam itu, saya kembali ke kontrakan, saya cari kain putih ternyata ada. Jadi kain putih itu bekas, kebetulan kain putih yang bekas almarhum kakak ipar saya, kakak istri saya yang meninggal, tapi kain putihnya itu lebih. Jadi lebih, lain kain lawonnya itu lebih. Nah sama istri saya disimpan kain sisanya itu. Nah saya bawa tuh. Cuman istri saya sempat ngasih tahu ke saya, kalau bisa mah janganlah katanya. Jangan. Cuman saya karena udah nggak kuat Bu, ngeblank kan, udah nggak paham lah. Ibaratnya di diri saya ini udah pengen buru-buru selesai lah masalah saya. Udahlah balik lagi aja Neng. Saya nggak mau tahu pokoknya biar gimana saya harus balik normal lagi. Balik lagi. Ternyata emang dia udah nungguin. Dia malah khawatir. Takut kenapa-napa? Takutnya saya nggak balik. Oh. Untung balik kamu Cup katanya. Udahlah saya bilang saya nggak banyak cerita. Ini gimana Pak Haji? Kain putihnya udah di tangan saya nih saya bilang. Udah kamu digelar tuh, gelar depan saya. Saya gelar panjang, kurang lebih 2 meter tuh kain putih. Nah kebetulan istri saya kan ikut juga tuh dampingin saya. Ibu masuk katanya, ibu masuk. Istri saya masuk, saya duduk sebelah kiri, ada Pak depan, istri saya sebelah kanan. Istrinya Pak Haji itu ada juga di situ. Nah tiba-tiba gini dia bilang, kamu saya nikahin batin ya. Nikah batin Pak Haji, iya biar rumah tangga kamu tuh tenang. Ibaratnya rezeki lancar, katanya ya biar kamu yang apa yang kamu ini mau. Iya Pak Haji ya, saya main sanggupin aja buat. Karena apa, berpikir biar selesai lah masalah saya. Iya biar cepet lah. Jadi saya nggak berpikir dia mau niat apa, saya nggak ada pikiran ke situ. Iya Pak Haji saya sanggup, oke sanggup. Ijab kabul lagi saya. 2 kali ijab kabul lagi saya di situ, di ijab kabul lagi, istri saya cuman bedanya ijab kabulnya kalau yang pertama saya sendiri, yang kedua saya berdua sama istri. Selesai saya ijab kabul, istri saya dijab kabul lagi. Udah selesai, agarda Bu, agarda. Itu agak mendingan. Iya agak mendingan. Jadi saya nggak was-was, nggak takut, nggak merasa bagaimana lah gitu loh. Pulang saya tuh, sampai rumah 10:30 malam pulang, normal. Saya tidur ya kan. Pagi-pagi ngeblank saya. Wih, asli demi Allah Rasul. Ngelihat orang bebayang. Jadi seperti ngelihat di dalam air, gimana sih? Di dalam air, ya kayak begitu. Penglihatan saya setiap saya lihat itu seperti lihat di dalam air. Saya nangis sendiri, saya celeng sendiri, istri saya sampai bingung. Jadi malam itu bukannya selesai, malah tambah. Makin di situ, jadi, makin jadi kondisi saya. Ini kepala seperti kayak ditusuk-tusuk jarum. Ini sakit kepala saya. Saya saya ngomong sama istri saya malah bikin keder. Kok aneh ya kayak gini. Itu saya tahan, akhirnya gimana caranya saya ini, saya telepon lagi Pak Haji. Dia bilang, nggak dijawab. Nggak dijawab. Saya telepon sampai 3 kali nggak dijawab. Saya sampai balik lagi ke sana itu siang, nggak ada orangnya. Tahu ada, tahu nggak ada. Cuman saya ketok-ketok nggak dibuka. Nggak dibuka. Akhirnya saya bingung kan, saya mau kemana ini? Saya mau kemana nih saya bilang. Nah kebetulan istri saya kan lapar. Udah ya nyarap dulu dah, katanya ada tukang nasi uduk di sekitar situ kan. Nah waktu itu saya bawa HP anak saya yang Android yang keluaran terbaru tuh. Kebetulan saya pakai HP anak saya.
Dipoto tuh saya sama istri saya pakai HP itu. Ibu percaya boleh enggak itu burem. Padahal jam 8:30 pagi. Cuaca cerah, nggak mendung. Foto pakai aduh astagfirullahaladzim. Pakai HP itu, saya dipoto lagi makan sama istri saya. Itu gambarnya blur. Sampai 2 kali foto, cuman saya udah foto udah nggak ada situ. Itu blur foto saya. Sampai saya bingung, loh kok gambar saya begini? Sedangkan ini handphone yang keluaran terbaru kamera 13 mega. Kalau kayak menurut saya kan kok udah cukup lah. Cuman jarak 2 meter ya, moto kan nggak terlalu ini. Itu blur. Gambar saya blur. Saya wallahualam kenapa bisa begitu? Apa HP-nya yang rusak, apa memang kondisi saya? Cuman kan saya belum ke situ, Bu. Pulanglah saya. Pulang, nggak kerja akhirnya hari itu. Saya izin terus ya kan. Akhirnya saya bagaimana caranya nih harus sembuh lah bahasa kata. Saya berobat ke sana, berobat ke sini. Sampai semua orang yang saya datengin itu pada takut. Hah? Iya. Wallahualam saya nggak tahu. Angkat tangan. Nggak ngomong? Nggak Dia ngomong. kenapa-kenapanya? Iya, cuman dia bilang, udahlah kata itu mah urusan kamu katanya. Hah? Bilangnya begitu. Oke. Lah, kata saya kok begini ya kata saya. Apa ini benar sih orang saya? Tapi kalau ada yang saya dapat info dari teman saya itu di sana orang pintar ada, di sini orang pintar. Cuma rata-rata begitu. Sampai saya itu malam dapat kurang lebih 3 hari itu saya ada ingat, oh ya saya pernah dulu silaturahmi di Banten, di daerah Ciomas itu Abasari. Ulama yang kebetulan kan disebutnya kan ulama yang udah sepuh lah. Iya, Abasari itu. Mungkin orang tahu lah Abasari. Saya ke sana gitu. Saya paksain ke sana. Saya ajak istri saya ajak anak saya itu. Sampai Tangerang, untungnya ya motor mogok. Akhirnya saya bermalam di Tangerang, di masjid. Nah di masjid itu sekalian saya nunggu pagi, yaitu penglihatan saya, itu makhluk tinggi, hitam, tapi kurus ya, kepala merah, itu nggak ngikutin saya terus. Ngikutin saya. Saya wallahualam itu makhluk dari mana ya, apa itu dari mana saya kurang tahu lah, itu makhluk dari mana. Itu ngikutin saya, itu jelas-jelas saya ngelihat makhluk itu ada di dalam masjid. Cuman ketika saya lihat dia seperti lari, Bu. Naik ke atas tangga gitu. Namanya makhluk begitu kan kita nggak bisa ngejar, Bu. Ya kan? Oh dia kayak ngawasin gitu? Iya, kayak ngawasin gitu loh. Nah itu sepanjang malam bunyi burung apa sih yang cuing-cuing gitu? Ya, yang iya, itu ngikutin saya terus. Ngikutin saya terus burung itu. Sampai subuh saya diikutin burung itu terus. Akhirnya saya nggak jadi kan ke tempat beliau, saya pulang. Di rumah makin nggak karuan saya lah. Saya nggak karuan. Terus saya berusaha mencari gimana caranya. Ini kok kenapa saya bisa begini? Kenapa saya bisa begini? Sampai saya nahan sakit pala ini seperti ditusuk-tusuk jarum gitu. Ya Allah, saya bilang. Terus ada lagi saran, coba ke sana katanya. Saya datangin lagi ke daerah Cakung. Di sana kebetulan ada perkumpulan kayak semacam kepercayaan. Ya, kalau menurut saya sih kepercayaan lah, menurut saya. Karena di sana baju putih-putih semua. Dia lihat, wah, udah kamu saya mandiin lagi. Tapi pakai minyak Quran katanya. Nggak tahu minyak Quran itu apa, saya kurang paham lah Bu ya. Karena dia yang tahu. Akhirnya saya dibungkus lagi pakai kain putih tuh. Sama beliau. Gitu. Iya, kayak kain kafan lagi sama istri saya. Disiramlah pakai minyak itu tuh. Sampai saya sakit. Ini seperti kayak ditusuk nih Bu dari belakang. Padahal cipratan air. Cipratan minyak kayak alkohol lah gitu kan. Harusnya kan dingin ya ke badan ya. Cuman dirasain saya tuh kayak ditusuk gitu loh. Udah selesai begitu, udah ya kan, agak reda Bu. Agak reda. Ya saya pikir udah alhamdulillah Bu sembuh. Pulang saya. Nggak sembuh juga. Masih begitu lagi saya. Bagaimana nggak stres saya Bu? Ini kenapa saya gitu loh? Makin jadi ya kan. Akhirnya tanya lagi. Gimana caranya saya mau itu. Disuruhlah saya, kebetulan saya punya teman. Ya namanya Urip, orang daerah Pelumpang. Dia punya guru. Nama gurunya saya lupa itu, katanya sih, beliau bilang sih titisan Bung Karno ya. Wallahualam saya sih mungkin benar atau enggak. Diajaklah saya ke rumah gurunya di daerah Bogor, daerah Dramaga. Ketika kita ketemu, dia buang muka ngeliat saya. Saya nggak tahu kenapa. Dia buang muka aja. Dia bilang apa? Kamu bawa orang bermasalah. Nanya sama teman saya, kamu yang bawa ke sini tuh orang bermasalah. Masalah besar kamu bawa ke sini katanya. Itu jawabannya sih, makanya saya nggak habis pikir kok selalu praktis itu jawabannya yang aneh-aneh gitu Bu. Dan Ya harusnya kan kayaknya masalahnya bom banget gitu. ya. Makanya saya bingung. Nah itu
kenapa gitu loh, harusnya kan dijelasin Bu ya, maksud saya tuh kamu tuh begini. Dia cuma gitu aja. Tuh teman kamu tuh bermasalah itu, masalah besar itu. Udahlah, karena saya pikir hanya beliau yang ngerti kan, ya saya cuma diam aja di situ. Nah, subuh saya mandi di tempat beliau, numpang mandi. Kebetulan beliau kan sendiri tuh tinggalnya, orangnya udah sepuh juga kan. Saya mandi di kamar mandinya itu. Itu saya mandi Bu, demi Allah. Itu air tuh seperti ribuan jarum. Sakitnya minta ampun. Itu hampir saya keluar telanjang Bu. Karena nggak tahan guyur air yang ada di, dia kan nampungan air tuh buat di kamar mandi. Saya mau sholat subuh kan mandi dulu saya pikirkan. Bukannya dingin, tapi seperti kayak disiram jarum ribuan di badan saya. Sampai sampai teriak-teriakan saya di situ. Hampir-hampir lari saya keluar gitu. Nggak kuat saya kan. Akhirnya saya ngomong sama teman saya, ini udah banyak-banyakin istighfar aja, kata teman saya. Udah selesai. Akhirnya, mana teman kamu? Itu, Mbak, ada. Dia ngadep dia lagi, dia tanya, kamu maunya apa sekarang? Dia bilang begitu. Ya saya maunya sembuh. Saya bilang kan saya begini. Benar katanya, benar. Nggak sanggup saya bilang. Yakin nggak sanggup, Mbak, saya bilang. Kasih air saya. Nih minum. Saya minum. Kamu nanti dari sini jangan lupa siapin bunga kantil. Oke. Bunga kantil 7 biji bunga kantil. Kamu tiap hari bawa itu aja. Tiap hari bawa itu. Oke lah, saya pikir mungkin ini penangkal atau apa ya Bu ya, saya pikirkan. Reda saya hari itu, reda. Pulang saya paginya kan. Karena pulang, akhirnya ngeblank lagi di rumah. Setiap sampai rumah pasti ngeblank saya. Wallahualam saya nggak tahu. Balik lagi tuh. Jadi kayak apa ya, penyakit itu kayak ngeledek kalau menurut saya gitu kan. Karena saya ingat pesan beliau, suruh beli bunga kandil, saya beli di pasar bunga kandil. Saya bunga kandil, saya bungkus kain putih, saya bawa-bawa tuh. Pagi beli seger, sore udah hitam. Oke. Gesem. Saya aja bingung. Ya layu busuk ya? Busuk. Kok aneh kata saya, kenapa nih bunga begini? Besok beli lagi pagi. Setiap beli, sore busuk. Pagi beli, sore busuk. Kalau saya tanya itu orang kadang-kadang baca 2-3 hari baru layu Bu. Kok yang ada yang bilang ya kan? Rata-rata bunga kandil tuh 2-3 hari. Ya awet lah awet dia. Gitu ya kan. Ini pagi saya beli, saya pegang, sore itu udah hitam. Seperti kayak digarang di api, hitam. Saya bingung lagi nih, kenapa lagi? Lama-lama saya nggak kuat kan. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, harus bagaimana saya bilang kan. Tapi tetap yang namanya saya ikhtiar karena ya biar gimana saya nggak mau putus asa Bu ya. Dalam arti kata pasrah begitu aja lah. Saya udah berpikir kan, udahlah Pak Haji itu mungkin udah nggak ada harapan. Saya harus cari orang yang bisa nyembuhin saya nih seperti ini, ya kan. Akhirnya saya cari-cari lagi, dapat informasi lagi di daerah Jakarta Barat. Praktisi juga, cuman masih muda umurnya, masih muda lah beliau menurut saya. Saya datang. Dia geleng-geleng kepala, lihat saya. Masuk Bang, masuk. Saya datang ke pulang. Saya kemana-mana sama istri, kenapa? Saya takut. Saya nggak berani jalan sendiri, jujur aja. Ya takut blank, takut apa ya. Iya, takut kenapa-napa. Saya Allah. Nah akhirnya istri saya aja udah hampir nggak kuat lah dampingin saya karena keadaan saya begini kan. Akhirnya saya ceritain sama orang itu ya kan, gini-gini kan. Akhirnya dia bilang apa? Abang tahu nggak kenapa begini? Nggak tahu saya. Baru dia terbuka di situ. Dari sekian. Di antara banyak orang. Iya, dari banyak itu baru dia terbuka. Abang ini satu mau dijadikan tumbal. Oke. Satu. Kedua, abang dinikahkan dengan putri siluman buaya putih. Oke. Dia bilang, saya kaget kan. Kok bisa? Iya. Ya itu terserah abang kalau mau percaya. Itu menurut penglihatan saya. Abang dinikahkan. Karena abang pengen punya rumah, dunia lah berasanya kan. Ya lahirnya ke situ. Karena abang berkhianat, akhirnya ya seperti ini. Jadi sebenarnya saya itu kalau dibilangnya hianat, Bu. Iya. Hianat. Karena saya udah, kalau bahasa di perjanjian itu, kalau kita perjanjian di pinjaman agunan, udah tinggal tanda tangan kontrak doang. Saya nggak mau. Saya menghindar gitu loh. Nah itu yang dia bikin kecewa. Si makhluk itu merasa dipermainkan sama saya. Ya mungkin karena Tuhan masih sayang sama saya mungkin ya Bu ya, karena ya dari faktor awalnya saya nggak tahu, nggak ngerti, saya kayak semacam dijebak, akhirnya saya kayak ada yang nuntun dibelokkan ke makam Habib Hussein itu, ya timbullah rentetan-rentetan seperti itu ya kan gitu loh. Cuman yang jadi masalah itu ya dia mau menyembuhin saya, cuman ya
dengan mahar kan gini, alasan dengan ini ya. Saya bilang entar lah, saya bilang kan kebetulan kan saya udah habis-habisan Bu. Karena berobat ke sana, berobat ke sini sekian paranormal udah saya datengin, otomatis kan saya pakai biaya ya kan. Hasilnya nggak ada ya kan. Akhirnya saya tunda sama saya. Oh, yang penting saya udah tahu jawabannya. Oh, begini tuh saya tuh ternyata dibeginikan tuh. Akhirnya saya berpikir, saya konsultasi dengan istri, Neng, bagaimana kalau kita nemuin Pak Haji itu lagi? Oh. Saya bilang, kita minta maaf deh. Saya bilang kan, ya ini mungkin kesalahan saya bilang. Saya minta maaf, ya kan, apa yang udah saya perbuat, dan kalau bisa tolong ditarik. Apa yang udah dia kasih ke saya, apa yang udah dia tanam ke saya, tolong ditarik. Saya temuin tuh, hari Jumat itu juga habis sholat Jumat. Dengan tekad saya ingin nemuin beliau, gimana caranya harus selesai masalah saya. Saya datang ke tamu baik-baik. Ketemu, senyum dia lihat saya. Bu, senyum. Balik lagi kamu ya, katanya. Dia jawab begitu. Ya saya nggak peduli lah dia ngomong apa kan. Ternyata kamu balik lagi ya, katanya. Datang saya. Ada apa Mas Ucup nemuin kamu kesini lagi? Pak Haji, ini saya mohon maaf kalau saya punya salah, saya punya dosa sama Pak Haji. Tapi tolong Pak Haji, apa yang udah Pak Haji kasih ke saya, apa yang udah Pak Haji tanam ke saya, tolong diambil, tolong ditarik, tolong dicabut, saya bilang. Saya nggak kuat Pak Haji begini. Saya nggak sanggup begini terus. Saya takut gila kalau nggak mati, saya bilang. Saya bilang, nggak semudah itu, Cu. Dia bilang, nggak semudah itu. Nggak bisa kamu begitu, katanya. Biar gimana kamu harus jalanin. Ya terus bagaimana nih Pak Haji? Saya sempat debat tuh, Bu. Yeah. Hari itu sempat debat. Saya sempat hampir mau emosi. Akhirnya dia yang emosi sama saya. Kamu jangan nantang-nantang saya. Kamu bisa saya matiin sekarang di sini. Dia keluarin badiknya itu sama keris kecil itu. Dia bilang, kamu bisa saya matiin hari ini juga kalau saya mau, katanya. Loh, kok jadi begini? Saya bilang. Saya datang niat baik-baik loh Pak Haji. Saya bilang. Saya datang silaturahmi. Saya cuma minta tolong ditarik, dicabut apa yang udah Pak Haji tanam ke saya gitu loh. Nggak bisa, dia bilang. Pokoknya nggak bisa, dia bilang. Saya nggak sanggup. Itu urusan kamu. Akhirnya daripada saya di situ nanti timbulnya nanti nggak baik, udah langsung saya pamit pulang aja. Tapi dia sempat gini, ngomong sama saya terakhir. Kalau ada apa-apa sama saya, kamu saya tuntut di akhirat. Loh, kok saya bilang kok begini? Saya bilang. Saya bilang, kenapa nih orang? Ya, ingat kamu Cup ya. Kalau terjadi apa-apa sama saya, kamu saya tuntut di akhirat. Udahlah saya nggak peduli lah, saya bilang lah. Dia mau ngomong apa bagi saya kan. Saya pamit, saya pulang. Di jalan itu saya udah nggak karuan dah. Udah pikiran udah berkecamuk, badan udah nggak enak, segala macem. Sampai bertahun-tahun, akhirnya saya udah gimana caranya lah. Ketemulah teman saya yang mungkin mungkin Tuhan kasih jalan atau gimana. Orangnya masih muda juga, dia cuma begini. Di tahun berapa itu? Itu udah jalan 4 tahun, Bu. Wow. Jadi selama 4 tahun itu saya nggak karuan hidup saya. 19, 20, 4 tahun. 21 ya 2021 2021 ya. Itu 4 tahun lebih saya itu. Di cash ya demi Allah ini saya kayak bikin mati enggak, Iya. hidup enggak, disiksa, saya benar-benar disiksa. Tapi sebelum ketemu ke orang yang di 4 tahun ini, masih kerja Pak Ucup di final itu? Udah keluar. Akhirnya keluar karena kan, gejala itu. Karena kan terganggu pekerjaan. Karena pimpinan saya nggak mau tahu kan masalah gitu. Apalagi pimpinan saya nggak ngerti masalah gitu. Saya sudah cerita. Karena mengganggu kinerja saya, akhirnya saya disuruh mundurkan diri. Saya mengundurkan diri, saya terima lah Bu. Karena biar gimana kan ya kesalahan saya kan daripada mengganggu kerja kan gitu loh. Oh berarti itu nggak kerja, yang kerja? Nggak kerja. Ya istri. Istri jadi kerja, bantu-bantu di depan gitu. Kebetulan kan di depan ada toko kue Bu. Jadi istri yang bantu untuk menopang hidup saya selama saya ngeblank itu. Oke. 4 tahun berjalan 4 itu. 4 tahun lumayan lama juga ngeblank ya. saya. Itu yang nggak saya kuat tuh di kepala nih Bu. Sakit banget. Sakit kayak ditusuk jarum itu. Cuman kalau saya cerita sama istri mungkin karena udah bosan gimana ya. Udahlah jangan ngeluh. Dia begitu lah bukan namanya perempuan. Iya, capek pikiran, capek segala-galanya. Betul. Ya cuman ya saya ngalamin Bu, Iya, bukan saya yang ngerasain gimana kok begini.
Saya sempat ya minta maaf sama beliau kalau emang saya ada salah. Saya sempat berpikir apa perlu saya datengin orang-orang yang dulu saya pernah sakitin, Iya, ya kan? iya. Apa karena ini karma saya, kan gitu loh. Saya alam saya kan nggak tahu gitu loh, karena sekian banyak orang yang saya datengin nggak pernah ngasih kejelasan gitu loh. Saya ini kenapa? Harusnya kan kalau ibarat dokter tuh kamu sakitnya ini, Iya. ini Ya, kan jadi dikasih saya tahu lah, iya. dijelaskan ya. Rata-rata ya nggak mau ngomong Bu, dari sekian banyak orang yang saya datengin yang bisa saya anggap orang pinter lah gitu loh. Nggak mau ngomong dia gitu loh. Wallahu alam saya nggak tahu apa dia nggak mau ngejelasin, apa dia nggak tahu kan gitu loh. Terus berjalannya waktu terus ya sembari saya ikhtiar akhirnya ya teman saya nyaranin, Bang Ucu, sebenarnya obatnya ada di diri Bang Ucu katanya. Ini nih yang 4 tahun dari Iya, ketemu 4 itu. tahun jalan ini. Kalau Bang Ucu mau sabar, yang penting Bang Ucu jangan lupa jangan lupa sholat 5 waktu, ya kan, banyakin zikir, deket-deket sama Allah katanya. Karena biar gimana itu tetap kesembuhan semua dari Allah kan gitu loh. Kalau untuk sekarang masih kerasa Bu, cuman nggak seperti waktu awal, nggak seperti waktu awal ya. Dari mulai saya mau ke sini juga sebenarnya udah nggak enak. Berarti bendanya masih tertanam di Masih dada? tertanam. Nah bendanya itu ada yang bilang itu sebenarnya dari bukan berlian, bukan batu, jadi air mani. Oh. Jadi susuknya sumber itu dari air mani, Iya. dari air mani. Walau alam air mani siapa Air saya mani kurang, siapa iya, ya? kurang tahu. Kamu cuma taunya air mani Iya, aja. ada yang ngasih tahu gitu. Karena emang kalau ada di hidung nih, itu baunya bau-bau seperti itu. Oke. Baunya seperti itu. Bau kayak air mani. Iya, bau seperti itu. Aku mau tanya satu, Pak Ucu ketemu sama temen Pak Ucu setelah 4 tahun, benda juga masih tertanam di Masih badan tertanam. Pak Ucu. Yang dilakuin pas ketemu sama temen itu dijalanin semua nggak? Sampai sekarang alhamdulillah saya jalanin. Saya jalanin 5 waktu ya alhamdulillah nggak putus, zikir nggak putus, saya banyak sholawat. Ya di badan juga udah mulai ada efek sih Bu, agak kurang. Ya cuman kan dari 4 tahun sampai sekarang Iya. kan baru kerasanya ini ya agak ringan sekarang ini Bu. Oh iya, Agak ringannya baru sekarang ini. di tahun 2025 Iya, ini, 2000, ya 2025 Malah ke yang saya 2026. bingung kadang-kadang kalau setiap hari Jumat saya suka ngeblank. Setiap hari Jumat saya ngeblank. Sebelum-belumnya tuh. Oh iya, Di 4 tahun berjalan Iya. itu. Aneh itu setiap hari Jumat. Nggak tahu kenapa. sampai sekarang kah? Kalau sekarang sih Sudah? udah jarang. Udah jarang. Ini badan panas. Seperti kebakar. Badan panas. Muka saya hitam. Iya. Gesang gitu. Nah itu sampai nggak kuat. Kadang saya buka baju. Sampai tidur di bawah itu biar ngangetin badan saya itu. Buat ngedinginin saya. Itu untuk ngereda. Untuk ngereda yang di badan saya hawa itu. Itu setiap hari Jumat sampai saya ngalamin seperti itu. Gitu loh. Ya biar gimana tetap saya harus berjuang untuk karena saya lihat anak saya lihat istri saya yang masih membutuhkan saya kan gitu loh. Jangan sampai saya berpikir oh saya nyerah gitu loh. Karena kalau saya nyerah otomatis nanti efek ke keluarga saya Bu. Iya. Efek ke keluarga saya. Karena ada yang bilang bentengnya di awal di saya dulu nih. Kalau di awalnya saya kalah, ke depan Betul. udah pasti kena semua. Berarti sama aja secara nggak langsung saya ngorbanin anak Iya. tiri saya. Gitu loh. Dari udah 4 tahun berlangsung Iya. sampai akhirnya ketemu sama teman Pak Ucu, Siap. buat dikasih saran semuanya itu ada di Pak Ucu. Betul. Disuruh disaranin ya ibadah Iya. wajibnya dulu dijalanin, Betul. sunah-sunahnya, zikirnya. Sampai akhirnya di 2021 sekarang kita ngobrol di 2026. 26, iya. Itu kan fasenya kan panjang banget ya Pak ya. Betul. Bapak menyembuhkan diri Bapak sendiri Betul. lewat amalan yang sudah memang Allah turunin kewajiban itu. Betul. Ternyata kewajiban ibadah itu ya efeknya enggak gini ya sahabat bisnis, ini yang dijalani Pak Ucu tuh sebenarnya rangkaian pikiran saya yang selalu saya utarain sama orang-orang yang datang ke saya Pak Ucu. Perantara Iya, saya. perantara, iya. Saya itu perantara. Iya. Tapi kekuatan tetap di diri orang yang datang ke saya. Contoh kayak Pak Ucu. Kan Pak Ucu sebagai pasien lah, Iya. orang yang ngalamin sakit di luar medis Di gitu. luar medis ya, non medis. Itu kekuatan itu ada di kalian. Kalau saya ngerjain juga, nih bantuin Pak Ucu, tapi Pak Ucunya pasrah nggak ngapa-ngapain, apa yang jadi? Kan nggak ada efeknya, Iya, bener nggak betul Pak juga, Ucu? betul ya, betul. Iya kan? Iya, betul, Kenapa benar. yang diduluin Pak Ucu dulu nih ngebantuin, baru kita gandengan tangan bareng-bareng. Karena apa, kekuatan doa itu ada di mulut kita, di pikiran kita, sama di hati kita. Iya. Kalau kita
jalanin semuanya sendiri, yakin, terus ketemu sama orang yang cocok. Kayak misalnya Pak Ucu nih belum ketemu sama yang cocok. Ketemu, contoh deh, saya dengerin Pak Ucu, saya mau kasih saran nih sama Pak Ucu, ternyata saya cocok sama Pak Ucu. Terus jadi obat, itu di situ yang namanya sama dokter atau sama spiritual kita mujarab nih, cocok, iya. terus jodoh, Betul. terus pas. Nah, bukan berarti kalian ke spiritualis lain tuh kayak teh nggak ada hasilnya, menggantungkan gitu ya. nggak ada hasilnya nih. Kenapa ya? Kalau spiritualisnya memang memberi saran, kalau kita jalaninnya malah makin parah, baru di stop. Tapi kalau kelihatannya pelan dan kalian mengandalkan hanya spiritualisnya yang jalan, kayaknya wallahualam bisa sembuh atau enggaknya kayaknya enggak. Nah, Pak Ucu aja jalannya dari 2021 sampai kita anggaplah 2025 ya, karena 2026 baru masuk 2025. Terus itu kan waktu hampir 4 tahun juga dari masa dia ketemu sama Pak Haji Taher. Sampai ketemu temennya itu 4 tahun sama-sama, jadi 8 tahun ngalamin pahit banget Pak. Sakit. Saya mudah-mudahan jangan ngalamin ke keluarga saya lah. Iya, saya berharap, itu yang ditakutin Bapak kan itu kan. Itu, Bu, ya. Satu Pak Ucu juga nggak ngerti kenapa sih kok bisa kayak gini. Kenapa sih kok maunya cuma datang buat nagih hutang. Ya karena kalau kita bilang debt collector deh nih Bapak nih kolektor. Nagih ke orang malah dijadikan bahan. Dan akhirnya utangnya dibayar kagak. Bapaknya jadi malah ambruk turun. Nah, ada pertanyaan di hati saya Pak yang mau tanya. Balik lagi nggak keluar Batang? Sering balik lagi. Emang nyarankan kebanyakan suruh balik lagi ke sana. Oke, Pak. Suruh nyarankan. Sekarang udah canggih, ada handphone. Iya. Kalau memang Bapak maunya dari saya kasih ratiban saya yang saya sering baca, ratiban urutan saya ngetawasul terus sampai ke ratiban. Saya biasanya ratib alatos, al-hadat saya pakai. Untuk apa? Saya yakin itu ngebantuin energi Bapak untuk keluar. Keluar dari masalah yang sekarang yang udah tinggal 40% di badan Bapak. Bapak datang, Bapak sowan, Bapak ziarah, Bapak cuma minta karomah berkahnya di tempat yang mulia, ya di masjid beliau atau di depan langsung pusara beliau. Minta berkahnya karena beliau lebih dekat sama Allah. Bapak tawasul dulu, urut Pak. Rasulullah, keluarga, kerabat, para wali, para habaib, para guru-guru. Kita punya guru, kiai, alim ulama. Kita punya keluarga yang udah gak ada. Gitu urut Pak. Kita baca semuanya. Kita minta nih. Kali dari salah satu doa nih kita mintain Fatihah. Ya Allah, pertama kita minta dari yang paling atas sudah dapet, ternyata Rasulullah masih mau ngelihat kita nangis lagi, kita minta lagi ke bawah. Mau ngelihat lagi nangisnya Bapak nih. Dihabisin lagi ke bawah. Ternyata dari kiai alim ulama Bapak diiyain. Ternyata dari Fatihah ke-16 Bapak bisa sembuh. Kan kita nggak ada yang tahu Pak. Bener nggak? Allah maha baik Pak. Kalau Bapak bilang saya sakit ria, saya pernah ngerasain itu. Astagfirullahaladzim. Bahkan waktu Bapak sakit, itu waktu saya tobat loh Pak. Itu fase Ria Puspita lagi jalanin buat mau ya lepas dari semua. Saya tahu rasa sakit Bapak buat nyari pintu. Bapak tuh lagi nyari pintu keluar, benar nggak? Iya, hampir nggak sanggup saya terus saya. Allah Akbar. Astagfirullah. Istighfar. Kenapa sih istighfar? Saya terus terang baru seumur hidup saya ngalami seperti ini. Nggak tahu dosa apa. Saya dosa apa sama saya? Sampai saya begini Bu. Allah. Dinaikin Pak derajatnya sama Allah berarti. Astagfirullah. Karena Bapak pundaknya sangat kuat. Bapak yakin kalau bukan manusia yang nolong Bapak, tapi Allah. Saya nggak ada yang nolongin. Saya nggak ke spiritualis lain. Bedanya, saya tahu. Saya jadi dukun santet. Kalau Bapak dijebak orang gila. Bagi saya itu orang gila bukan Pak Haji. Apalagi kalau dia bilang
antum banyak dosa. Dosa, iya. Rasanya gitu. Yang tahu dosa kita ya cuma Allah alam aja, udah Allah aja. Iya. Nah dia nyerahin dosa itu buat bapak, benar nggak? Betul. Sebenarnya bapak puncaknya bapak sakit itu kenapa dibelokin ke makom? Biar bapak nggak diambil. Ya alhamdulillah Bu, saya masih diselamatin. Sesakit sekarang bapak, lebih sakit lagi bapak diambil Pak sama dia jadi budaknya. Nauzubillah. Bapak mati, kita kasar ya ngomongnya, maksudnya saat bapak ini lagi proses fase jadi tumbal itu, kalau ini kita bahas garis bawahnya sahabat mistis harus ngebayangin kalau Pak Ucu tidak dibelokkan sama Tuhan untuk masuk ke makom Habib Husain luar Batang, nggak tahu jadinya. Wah, Karena kalau Pak Ucu dapat duit 4 juta, dia bayar ijab kabul, dia maharin untuk jadi mas kawinnya. Mas kawin. Pak Ucu jadi, Pak Ucu kan sudah dikaitkan sama iblisnya si Pak Haji Tahir ini. Itu jadi Pak, Bapak nanti harus menyediakan ruangan, Bapak harus bersetubuh dengan dia, dapat kekayaan, iya karena kan hadiahnya Bapak jadi budaknya dia. Nauzubillah. Nah, lebih nauzubillah min zaliknya lagi kalau Bapak doang yang dijadi budak. Kalau dia minta makanannya, mati istri, mati anak, mati saudara, mati tetangga, itu yang akan terjadi. Berarti Tuhan memang melindungi keluargamu, tapi mohon maaf kalau saya bilang kasar, kamu yang jadi tumbalnya, kamu yang diuji jadinya sekarang. Terus kalau dibilang sampai kapan teh? Oh nggak lama kok, sebentar lagi Bapak sembuh. Alhamdulillah. Kita ngambil hari baik, jangan cuma hari Jumat ya teh. Iya, coba ajak anak-anak sama istri ziarah. Selain keluar Batang, kemana teh? Kalau deket ke Kalibata, Abah Kuncung, Habib Kuncung. Terus kemana lagi? Oh di deket Priuk ada Mbah Priuk. Terus mau nyarinya apa ya? Kita duluin ke luar Batang nggak apa-apa. Kita sanggupnya cuma luar Batang nggak apa-apa, nggak ada salahnya nggak. Tapi urutin tawasulnya, dalemin lagi, minta lagi, lebih masukin lagi ke hati. Ya Allah, saya nggak tahu kalau ini jebakan manusia, jebakan iblis, jebakan setan, jin. Saya tidak dengan niat untuk mendustakan Tuhan, untuk menduakan Allah. Saya tidak ada niat. Saya manusia bodoh, saya hamba yang lupa semua-muanya saat itu. Saya cuma pengennya duniawi, dapat rumah udah selesai. Ternyata ada bayaran yang harus saya bayar. Ada juga nasib bayaran yang sekarang saya lagi jalanin nasib kayak gini. Minta sama Allah. Jangan dicicil mintanya. Kalau sama Allah mah langsung aja dideskripsiin aja. Contoh Pak Ucu, saya minta kalau sama Allah, Pak ya Allah gak ada mobil nih. Kurang mobil. Dapetin apa rezeki biar dapetin mobil. Maunya mobil ini boleh tanya suami saya. Saya minta ngotot gak ke suami Pak. Yang punya semuanya. Maksa aja orang Allah. Allah yang punya semuanya. Saya mau maksa minta sama suami saya, suruh berdoa juga. Ya udah mendingan langsung deskripsiin sakitnya Bapak, pedihnya Bapak, minta sama yang punya. Kalaupun kita diambil, mati kita baik. Amin. Amin. Mati kita husnul khotimah. Amin. Kalau ditanya Teria siap mati, nggak ada yang siap mati. Tapi waktu itu akan berjalan terus. Umur cuma soal angka. Kematian rahasia. Kita mau tidak mau harus siap. Bekal kita cuma satu. Ibadah dulu. Kalau udah hablum minallah, hablum minannas. Kalau kita udah teh, saya udah jalanin dengan ketulusan hati saya sampai akhirnya saya bisa khusyuk. Yakin itu, senengin anak, senengin istri. Pakai cara apa? Nggak bisa ngasih duit ke istri, bantuin dia. Ngomong kita jangan nada tinggi. Karena istri jauh lebih dihargain kalau tidak dengan nada tinggi. Mama capek, ibu capek, apa sayang capek. Ayah bantuin, apa papa bantuin, bapak bantuin. Pelan. Mungkin Pak, istri kita dibentak. Ibarat istri bapak kebentak bapak, dia kagak ngomong. Ada doa yang dikabulin sama Allah.
jadinya Bapak kesiksa begini. Iya. Tapi saya yakin tahun ini selesai. Amin. Amin. Bentar lagi Amin. bulan paling ditunggu sama semua umat muslim. Amin. Kita mau masuk ke Ramadan. Ramadan, udah masuk ke Ramadan, kita mau ke Idul Fitri, perbanyak lagi. Selesai Pak. Amin. Tawasulnya panjangin, nanti boleh ke anak saya Dika atau enggak ke Ale. Saya kirimin tawasulnya, saya kirimin ada Latinnya. Ya. Biar Bapak kalau Arab doang takutnya Enggak apa ya. iya, nanti saya kirimin sampai artinya biar Bapak tahu. Jadi gini, kalau baca Bapak udah senggang semuanya, pengen tahu ini bacaan yang tadi Teteh kasih tuh apa sih kalau Ratib Alatos tuh kita dalemin lagi. Oh, maksudnya Allah turunin ini tuh biar begini, biar kita tahu. Kalau dulu saya pertama kali saya nangis itu karena surat An-Naba. An-Naba mengkisahkan tentang kematian, surga dan neraka. Semuanya dijawab di An-Naba bagi saya. Iya. Kenapa saya selalu kayak tersanjung dengan surah ini? Saya baca artinya. Dan Bapak bukan tidak ada spiritualis yang bisa. Bukan tidak ada. Pak, perempuan itu sudah mengikat Bapak. Ada selendang di badan Bapak. Jadi kalau kita visualin lebih terang lagi, ada seperti selendang sudah diikat ke badan. Kamu itu kayak kalian tahu wayang kan? Nah, Bapak itu jadikan wayang. Memang sukma Bapak saat sebelum Bapak tahu pelajaran nih harus sholat wajib, bla 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 segala macam, itu hampir hilang. Memang gila. Fasenya belum ketemu sama teman Bapak aja, belum Bapak yakinin untuk ibadah, belum Bapak yakinin kalau gua ini obatnya, Iya, saya iya. gitu, itu Bapak akan gila. Perempuan ini memang bertaring, cewek, rambutnya panjang, bukan buaya Pak, lebih ke ular. Ya Allah. Kalau buaya dipendek, dia ular, panjang sekali, besar. Tapi yang saya bingung dia nguasain utara. Saya tidak tahu dengan utara itu ada apa. Tapi kalau utara itu kan Dewi Lanjar Ya, tidak berpengaruh dengan ilmu ke penumbalan. Iya. Dewi Lanjar itu maksud tidak ada kisah untuk penumbalan yang si bapak ya. Kalau kalian tahu, oh bukan cerita ya itu udah cerita kamu aja. Ini di utara, bukan saya ngarahin ke Dewi Lanjar, bukan, disclaimer, jangan jangan giring ke sana, tapi ini dari daerah utara. Nah, saya nggak tahu, belum saya dalemin. Intinya cuma satu, tidak perlu takut dengan siluman ini, dengan setan, jin, iblis. Pakai saran saya yang terbaik itu, datengin soan ke makom luar Batang Luar atau Batang. mana yang ya kita dalemin agama Iya, dulu lah, betul. buat ketenangan di sekolah, ngapa jadi sekolah, di rumah. Wajibnya dijalanin, baru sunahnya lakuin. Puasa Senin Kemis harus dijalanin. Insya Allah. Buang di dalam Pak. Beli kelapa buat detox. Kelapa Kelapa muda. hijau, ya hijau yang buat obat. Iya. Degan yang dibukainnya pink. Iya. Setiap hari Jumat, habis azan asar, habis Bapak pulang sholat Jumat, Iya. kan azan asar, Bapak ambil kelapanya, selesai azan, Bapak bismillah, baca syahadat 3 kali, Fatihah 3 kali. Ya Allah, obat. Ganti jadi obat, minum, baru sholat. Saya rinciin nanti, saya kirim WA ke Ya, terima kasih, admin Ya, saya. terima kasih. Pelan-pelan, saya mau buktiin sama banyak sahabat mistis, bukan tanganku yang bisa ngobatin, tapi Allah yang bisa ngobatin. Ya. Saya hanya jadi jembatan begini. Syariat. Ya, seandainya pun Bapak minta tolong sama saya atau pasien yang lain minta tolong sama saya, yang bisa saya lakuin 2 juga Pak. Zikir puasa, apalagi Iya, cuman itu. perang, kita bahas perang. Ya kalau memang dukunnya masih aktif ya kita akan perang. Betul. Perangnya di alam yang seluas ini, wallahu alam. Itu pun kalau masih ada dukunnya. Kalau Bapak bukan bermain dukun, tapi perjanjian yang Bapak tidak ketahui. Nah itu. Caranya apa, niatnya apa, bagaimana maunya, nanti dapatnya bagaimana. Saya nggak tahu. Karena Bapak melakukan satu pekerjaan di dunia non medis kayak gini, dunia ilmu hitam yang Bapak tidak mengerti, akhirnya Bapak terperosok, Bapak ya udah jeblos langsung, udah kecebur. Ya
balik lagi deh, Allah udah punya cara. Iya, betul. Kalau dilanjutin pun nggak bakalan jadi narasumber saya jadinya. Betul ya Bu ya. Nggak ketemu Ibu Nah, ya. Iya, yang penting betul. kita jalin silaturahmi. Amin, Bapak kalau amin, ada insya Allah. apa-apa mau ke Ale, ke Dika boleh Iya. sok WA, nanya apapun insya Allah saya jawab. Amin. Yang penting satu, kita doa bidoa, kita sambung doa. Bapak lupa misalnya, saya lupa nih kata Teh Ria saya harus puasa Senin Kemis atau apa. Ada yang lupa tanya. Iya siap. Kita kebuka kok bareng-bareng. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya cuma berharap Bu, mudah-mudahan ya Ibu yang bilang tadi tahun ini selesai semua permasalahan saya dari mulai Amin. penyakit saya baik non medis maupun yang medisnya kan gitu. Karena saya terus terang kalau dibilang ya yang saya takutin ya saya nggak kuat itu aja Bu. Tapi untungnya ya Allah mungkin masih sayang sama saya masih dikasih kekuatan ya kan sampai saya jalanin tahap demi tahap tahun demi tahun saya bertahan dengan kondisi saya begini ya kan. Ya anggaplah ini sebagai penyucian, mungkin penyucian dosa saya mungkin Bu, kalau menurut saya gitu loh. Itu dong, harus percayanya itu. Iya. Kalau orang dengerin cerita saya kan nggak percaya saya sakitnya kayak gimana Pak. Iya, betul. Saat tobat, saya cuma tanya sama Bapak, sakit banget gak kepalanya? Waduh. Badannya sakit banget gak? Perjuangan orang itu berbeda. Masing-masing setiap manusia punya perjuangannya masing-masing. Rasa pedihnya, rasa sakitnya, rasa emosionalnya beda-beda. Jadi jangan pernah bilang, Bapak itu mah enak, beda sama gue. Enggak. Setiap orang belum tentu. Saya belum tentu kuat jadi Bapak, Bapak belum tentu kuat jadi saya, kalian belum tentu kuat jadi saya juga belum tentu kuat jadi kalian. Jadi setiap masalah orang lain, kita jangan cuma kepo dan mentertawakan dan merendahkan. Kalau memang tidak bisa membantu, coba bantu doa. Kalau bisa bantu, sok bantu. Jadi buat Bapak, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Ibu. Semoga tadi yang kita omongin ini bukan Amin. cuma sebatas di depan kamera. Siap. Tapi saya lillahi ta'ala dari hati saya. Amin. Saya cuma nanti bukan saya mau menggurui ya Iya, Pak. iya. Ada tawasul dan ratiban yang biasa saya bacain. Siapa tahu itu ngebantu juga energi buat Bapak semakin Amin. semangat. Amin. Karena ibadah itu harus disemangatin. Betul. Kalau Bapaknya makin lusuh ya Allah juga ya masa ketemu sama gue gak semangat Iya, gitu betul, ya kan. betul. Kita datang nanti kalau Bapak mau jaroh yang wangi, yang bersih, yang ganteng. Mau sholat begitu juga. Amin. Jadi jangan ketemu saya doang gak cakep banget pakai baju koko ya Iya, kan. betul, iya. Nah mudah-mudahan nanti saat puasa terus nanti lebaran semuanya Tuhan akhiri penyakit Bapak. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Dinaikin derajatnya, Amin, ya Allah. istri disehatin. Amin, ya Allah. Amin. Semua rezeki yang Bapak alami kayak air zam-zam mengalir terus menerus. Amin, Bu. Amin. Amin, Nah Bu. buat Amin, sahabat ya. bisnis juga begitu. Semuanya saya nggak mau 1, 2. Sekalian semua itu sebagian besar orang-orang yang memang support saya. Kalian yang selalu ngedoain saya. Kalian yang selalu kasih komen itu bikin saya dengan keluarga kru saya berpikir apa ya besok mau dikasih apa ya. Motivasi. Kalian memotivasi saya. Jadi nggak perlu saya kenal jabat tangan. Saya sayang sama kalian semua. Nah buat narasumber yang kali ini kalian ngerasain kayak ada tuh saudara saya atau saya kayak gitu. Semangat. Jangan diturunin semangatnya, naikin. Udah 10 tahun, 12 tahun. Allah itu kita nggak pernah tahu Allah kapan kasih kita rejeki. Itu rejeki kesehatan, semua rejeki. Itu nggak pernah kita tahu tanpa diduga. Makanya kita berlaku baik dulu. Ibadah dulu. Lagi. Minta lagi. Oh mungkin mintanya kemarin kepaksa. Oh mintanya kemarin marah-marah. Coba yang makin tulus. Kalau butuh bantuan, nah itu jalan saya itu bukan nyembuhin, tapi saya sebagai jembatan buat kalian. Kita sama-sama bukan saya doang yang ngerjain, tapi kalian juga. Insya Allah doa bidoa, kita sambung doa, cocok, terus ternyata memang jadi obat, jodoh, silaturahmi kita panjang. Itu Amin. yang Allah mau. Jadi buat sahabat mistis, naikin lagi ibadahnya, positive thinking 2026, permasalahan di 2025 kita kubur, mudah-mudahan makin sehat, makin rezekinya ngalir di tahun 2026 ini. Pokoknya nggak ada lagi denger-denger cerita makin kepuruk. Pengennya mah semuanya naik, semuanya derajatnya naik. Amin. Terima kasih buat sahabat misis. Terima kasih Pak Ucu. Ya, terima sama-sama, kasih Ibu, kru. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.